Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Priyadewanti dengan NIM 230507621 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya, yaitu pro dan kontra kurikulum merdeka. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang penting dalam suatu program pendidikan. Saat ini, kurikulum yang digunakan oleh pendidikan Indonesia adalah kurikulum merdeka. Sebagai informasi, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik atau guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar anak. Menilik dari situs resmi kurikulum.kemendikbud.go.id, terdapat beberapa karakteristik yang digunakan oleh kurikulum merdeka. Ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran yang fleksibel. Belum lama ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Dikti bahkan bertekad untuk mengesahkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional atau KURNAS. Kabar ini pun menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Pro kurikulum merdeka antara lain yang pertama yaitu penekanan pada kreativitas dan kemampuan individual. Kurikulum merdeka memberikan ruang lebih untuk penekanan pada kreativitas, minat, dan bakat individu siswa, memungkinkan pengembangan potensi unik masing-masing siswa. Lalu yang kedua yaitu fleksibilitas dan penyesuaian. Kurikulum merdeka dirancang untuk lebih fleksibel dan memungkinkan sekolah serta guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan konteks lokal, menciptakan pembelajaran yang lebih relevan. Yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan hidup. Kurikulum merdeka didesain untuk mengajarkan keterampilan hidup seperti literasi digital, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis yang dianggap penting dalam dunia modern. Selanjutnya yaitu kontra kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ketidakpastian konsistensi atau pengenalan kurikulum merdeka dapat menciptakan ketidakpastian dalam hal konsistensi antar sekolah dan daerah yang dapat memperumit evaluasi dan perbandingan antara lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu persiapan guru dan sumber daya. Implementasi kurikulum merdeka memerlukan persiapan guru yang intensif dan pengadaan sumber daya yang memadai. Namun, dalam beberapa kasus sumber daya dan pelatihan mungkin tidak mencukupi. Yang ketiga yaitu kesenjangan antar daerah. Daerah dengan sumber daya dan infrastruktur yang terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam mengadopsi kurikulum merdeka, menciptakan kesenjangan pendidikan antar daerah-daerah tersebut dan daerah yang lebih maju. Lalu yang keempat yaitu evaluasi dan pengukuran prestasi. Penilaian dan pengukuran prestasi siswa dalam kurikulum merdeka mungkin lebih sulit dilakukan karena penekanan dan pendekatan pembelajaran yang lebih berorientasi pada proses dan pengalaman. Meskipun tidak sedikit pendapat pro dan kontra terkait dengan penerapan kurikulum merdeka, namun perlu kita pahami mengapa pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum merdeka menciptakan pembelajaran. Pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan belajar dan kondisi satuan pendidikan. Pendidik dapat fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam serta waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter pelajar. Kurikulum merdeka dipersepsikan dapat memfasilitasi kemampuan unik pelajar karena pendidik diberi hak sepenuhnya untuk berinovasi memperhatikan iklim atau budaya sekolah dan karakteristik pelajar. Misalnya, ada karakter pelajar
yang menyukai matematika dan geografi, sehingga pendidik dapat memadukan pembelajaran ekseksa dan karakteristik IPS dalam satu pembelajaran matematika dan IPS atau IPAS untuk sekolah dasar. Yang kedua, yaitu kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas bagi pendidik. Pendidik dapat merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sendiri. Kurikulum merdeka memberikan hak sekolah untuk merancang KOSP yang memuat visi misi sekolah, organisasi pembelajaran, serta jadwal dan kalender akademik. Kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan pendidik merancang kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik, menganjurkan adanya survei kebutuhan peserta didik dan asesmen diagnostik, sehingga sebelum kegiatan belajar mengajar atau KBM, pendidik memiliki informasi karakteristik pelajar. Informasi ini menjadi dasar bagi para pendidik untuk merancang RPP termasuk metode dan penilaian pembelajaran. Yang ketiga, yaitu kurikulum merdeka mendorong ketercapaian pembentukan karakter peserta didik yang unggul melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut P5. P5 merupakan pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan tujuan menanamkan karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan P5 bersifat fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan, sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi suatu satuan pendidikan, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal utama yang menjadi fokus P5 adalah proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi dan karakteristik pelajar, bukan semata-mata pada hasil atau produk. Adanya P5, satuan pendidikan dapat bergotong royong untuk merencanakan, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen dan esensial bagi pelajar. Sekolah dapat memilih tema-tema atau isu-isu penting P5 yang relevan sehingga pelajar dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Selain itu, tersedia juga berbagai dukungan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Pendidik dapat belajar bersama sesama pendidik di komunitas belajar, seri webinar, dan narasumber berbagai praktik baik, helpdesk, mitra pembangunan, serta mengembangkan kompetisi diri melalui platform Merdeka Mengajar, yaitu PMM. PMM menyediakan fitur utama seperti materi tentang kurikulum merdeka, pengumuman, dan jadwal program terkini. Lalu ada referensi kegiatan belajar dan mengajar, pengembangan mandiri, mencari dan berbagi inspirasi. Dengan PMM, para pendidik mendapat dukungan dalam memahami kurikulum merdeka dan juga menerapkannya. Kemudian pemerintah juga menerapkan komunitas belajar sehingga pendidik dapat belajar bersama rekan sejawat baik di dalam sekolah maupun antar sekolah. Sekolah juga dapat mengakses narasumber berbagai praktik baik penerapan kurikulum merdeka sehingga dapat menginspirasi pendidik lain yang masih mempelajari kurikulum merdeka. Bagi para pendidik yang memerlukan tambahan informasi terkait kurikulum merdeka, seri webinar juga tersedia dan diakses melalui PMM. Sejatinya, kurikulum merdeka dirancang untuk mengatasi krisis belajar dengan meningkatkan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan. Dengan kurikulum merdeka, para pendidik dapat memperkuat budaya refleksi, budaya belajar, dan berbagi sesama pendidik. Kurikulum merdeka dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Kurikulum merdeka mentransformasi praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar atau literasi dan numerasi, dan membentuk karakter pelajar sepanjang hayat.
Untuk mendukung tugas ini, saya sempat mewawancarai 2 narasumber dari 2 sekolah berbeda yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya. Narasumber pertama mengatakan kurikulum merdeka ini membuat dirinya lebih semangat untuk belajar. Namun, ia belum terbiasa dengan proses bersosialisasi karena sistem moving class yang menyebabkan pergantian siswa setiap mata pelajaran yang membuat dia kesulitan bersosialisasi. Sedangkan narasumber kedua mengatakan sangat enjoy dengan kurikulum merdeka. Ia merasa dengan menerapkan kurikulum merdeka, ia bisa lebih mengasah kemampuannya baik dari segi akademik maupun non-akademik. Ia juga mengatakan kurikulum merdeka ini banyak membantunya untuk lebih percaya diri tampil di depan banyak orang. Lalu, menurut saya sendiri, kurikulum merdeka ini sangat membantu dari segi pengajaran atau sistem belajar siswa, namun memang lebih memberatkan di pendidik karena kurikulum merdeka yang baru memerlukan penyesuaian dan pembelajaran tambahan. Sejumlah tantangan dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, termasuk minimnya sosialisasi dari pemerintah kepada sekolah-sekolah dan kurangnya persiapan guru dalam beradaptasi dengan kurikulum merdeka. Untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan efektif, diperlukan kolaborasi antara sekolah dan dinas pendidikan setempat. Hal ini membutuhkan pemahaman yang baik dari guru tentang bagaimana kurikulum merdeka dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pro dan kontra terhadap kurikulum merdeka ini mencerminkan kompleksitas perubahan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang holistik dan pertimbangan yang cermat perlu diperhatikan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia indah, peretas gunda, dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang.